Pada video kali ini kita akan membahas command list untuk robotnya atau perintah untuk robotnya ya. Nah, di sini kita ini ada command listnya. Nah, di sini G0, G4, G28, G90. Nah, coba kita bahas satu-satu ya. Nah, di sini si softwarenya udah kita buka, kita sambungkan dulu. Ya, robotnya udah tersambung ya. Kita calibrate dulu. Jadi langsung kita praktekkan ke softwarenya. Nanti si ininya kita kirim lewat di sini langsung ya di perintah manual ini. Ya, di sini robotnya udah selesai kalibrasi. Kita ini dulu, kita kembali lagi di sini misalnya G0 ya. Nah, G0 ini untuk perintah Cartesian robotnya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi di sini saya kirim G0 Z0. Nah, berarti ini nanti si robotnya si posisi si sumbu Z itu akan ke posisi 0. Nah, coba ya saya tekan enter. Nah, di sini si posisinya itu akan ke posisi 0 Z-nya. Atau misalnya teman-teman tulis di sini G0 Z 100. Nah, nanti akan naik lagi ke atas ya. Terus di sini misalnya teman-teman tulis juga X misalnya si X sumbu X-nya misalnya 100 juga. Atau min 100 ya. Nah, nanti itu si sumbu Z sama sumbu X itu di sini tuh maksudnya tuh akan bergerak bersamaan. Kalau misalnya ditulis satu baris gitu kan. Atau misalnya teman-teman tambahin lagi misalnya Y-nya berapa gitu di sini. Nanti akan bergerak 3 sumbu gitu sekaligus. Di sini saya contohkan bergerak 2 sumbu sekaligus ya. Sumbu Z ke 100, sumbu X ke min 100. Coba saya tekan enter. Nah, di sini si sumbu X dan sumbu Z itu bergerak bersamaan ke titik yang udah kita sesuaikan tadi, yang udah kita berikan tadi. Begitu juga di sini di command list daftar program di sini bisa juga ya kita tambahin misalnya di sini G0 Z0 misalnya. Enter. Nah, di sini satu aja bisa aja gitu. Terus kita tambahin lagi di sini misalnya G0 Z G0 Z 100. Nah, di sini maksudnya tuh nah ini si Z-nya akan posisi 0, Z-nya akan 100. Nah, ini sama aja perintahnya seperti ini. Ditulis satu baris juga nggak apa-apa gitu. Nah, seperti itu untuk pembahasan Z. Nah, untuk posisinya nggak apa-apa terbalik. Misalnya G0, Z misalnya dulu. Misalnya Z-nya 2, misalnya Z-nya 30 misalnya di sini. Terus si X-nya misalnya 100. Terus di sini teman-teman masukin di sini misalnya Y. Nah, ini nggak masalah gitu, terbalik Y dulu juga nggak apa-apa, X dulu juga nggak apa-apa, Z dulu, Z terakhir juga di sini misalnya Z-nya di sini misalnya Z3, Z20 misalnya, terus ini di sini yang di sininya dihapus ya. Nah, ini juga nggak apa-apa, nggak masalah untuk urutan ininya nggak ada masalah gitu, udah sesuai. Nanti segera kata sesuai sama yang ini si sumbu-sumbunya ini, sumbu X, sumbu Y, sumbu Z-nya, terus nilai mengikuti sama nilainya gitu. Nah, untuk ya ini untuk yang G0 ya. Yang untuk G8 ini perintah untuk homing, untuk kembali ke untuk perintah posisi home. Coba kita kirim di sini manual ya. G28. Nah, ini robotnya homing ya. Jadi sama aja ibaratnya kalibrasi. G28 itu untuk kalibrasi. Sama aja teman-teman jika pencet tombol yang kalibrasi ini, si tombol ini tuh ngirim G28 ke robot gitu. Seperti itu. Nah, setelah selesai kalibrasi, ya coba kita lanjutkan lagi. Nah, di sini tuh di sini tuh ini ya tadi ya ke skip ya. Sorry, di sini maksudnya G4 ya. G4 itu tuh untuk menunggu ya waktu delay robotnya untuk melakukan eksekusi selanjutnya. Misalnya kita contohkan di sini G4. Nah, S itu dalam second ya, dalam detik. Nah, misalnya teman-teman tulis di sini 3. Terus tekan enter. Nah, setelah 3 detik baru ada respon oke gitu. Terus G4 S1 misalnya setelah 1 detik baru ada respon oke. Nah, gitu. Jadi kalau setiap ada respon oke itu nanti robot bisa mengeksekusi selanjutnya gitu. Jadi teman-teman jika ingin pengembangan software lagi gitu misalnya bikin software sendiri, nah teman-teman bisa perintah-perintahnya ini gitu. Si yang dikirim ke robot gitu. Sama yang software ini juga perintahnya yang mengikuti command list ini.
Terus kita lanjut ke yang G90 ya. Yang ini udah G4 udah, G90. G90 ini untuk masuknya tuh yang ini yang gerakan absolut ya. Jadi yang sekarang ini tuh kita cek di sini. Nah, di sini tuh modelnya model absolute mode. Yang sekarang tuh mode absolut ya, gerakannya mode absolut itu ya seperti ini. Jadi kita misalnya kita perintahkan ke satu gerakan misalnya langsung ke 75 misalnya. Ini robotnya menuju ke langsung 75. Misalnya Z-nya di sini misalnya G0 Z-nya 0. Nah, langsung ke posisi 0 si robotnya. Itu maksudnya gerakan absolut. Nah, di sini ada juga mode relatif gitu. Mode relatif itu untuk peningkatan. Maksudnya itu untuk peningkatan itu seperti ini. Ya, di sini tuh kita kirimin dulu G91 ya. Kita aktifkan gerakan peningkatan. Kirim G91. Nah, di sini relatif mode on. Berarti sekarang itu jangan diakses di sini lagi. Soalnya kalau diakses di sini nanti si robotnya ngira ditingkatkan ke 75, misalnya kita geser yang Z ini. Harusnya jangan aja yang ini tuh, kalau misalnya absolute mode-nya aktif, ya jangan digeser di sini gitu. Di sini aja yang manual. Misalnya ini misalnya si sumbu Z-nya sekarang kita lihat tuh posisinya. Nah, si sekarang tuh posisi Z-nya tuh misalnya 0 ya. Nah, misalnya kita naikin 1 gitu. G0 Z1. Nah, dia tuh akan naik ke satu ini gitu, sesuai yang nilai yang kita kasih gitu. Jadi meningkat gitu. Dari tadi kan tadi kan asalnya 0 menambah 1 gitu. Jadi peningkatan itu maksudnya ditambah 1 gitu misalnya. Terus di sini misalnya G0 Z misalnya 3, berarti nanti 1 itu ditambah 3 gitu. Berarti 1 tambah 3 itu berarti nanti otomatis ke 4 gitu. Berarti sekarang nanti si posisi Z itu 4 gitu. Pokoknya tuh si yang G91 ini tuh untuk nilai peningkatan gitu. Jadi untuk maksudnya tuh untuk tambah sesuai yang nilai yang kita inginkan. Misalnya sekarang tuh Z-nya 4, ya kita tambah gitu nilainya, misalnya kita tambah misalnya 5, nanti gerakan tuh kalau kita tambah nanti otomatis si Z itu 9 gitu. G0 Z5 misalnya. Nah, di sini 9. Berarti itu maksudnya yang gerakan ini, gerakan peningkatan itu. Jadi nilai itu bertambah ya, penambahan nilai ya si yang ini. Coba kita masuk lagi ke yang model absolut ya. Kita kirim lagi ke yang absolut, yang G90. Nah, sekarang udah masuk lagi mode absolut. Nah, kalau udah mode absolut itu yaitu sesuai yang kita perintahkan, misalnya G0 Z100. Dia tuh nggak bakal meningkat gitu sesuai nilai yang dituju ke yang G100. Kalau mode yang mode relatif tadi, kalau misalnya kita masukin 100, misalnya posisinya awalnya misalnya 5, posisi awalnya itu 5 misalnya yang Z-nya, lalu misalnya kita masukin 100, nanti si Z-nya itu akan nilainya itu akan 105 gitu. Nah, seperti itu untuk yang model absolut dan model relatif. Sekarang untuk model set posisi ya. G92 ini untuk set posisi, misalnya contohnya seperti ini, G92 Z0. Nah, sekarang kan si Z-nya itu posisinya sekarang, posisi Z itu sekarang kan misalnya di segini ini, di 93 sekarang nih. Nah, jadi posisi 93 ini, di posisi yang sekarang ini tuh, harusnya posisi 0 kan di sini, kita ketik 0, nah di sini kan. Nah, harusnya kita tuh mau posisi Z, posisi 0 tuh maunya di sini gitu, nggak di sini. Nggak di sini lagi, posisinya tuh pokoknya di sini saya maunya 0 gitu, misalnya di sini. Nah, kita tinggal kirim perintah misalnya G92 Z0, berarti Z itu menunjukkan si sumbu Z-nya itu ubah ke posisi 0 gitu. Z yang posisi sekarang ini, yang robot yang lagi diam sekarang ini, ubah posisinya ke 0 si Z-nya gitu. Nah, ini saya tekan enter Z0 ya tadi. Jadi sekarang posisi 0-nya di sana gitu. Nah, tadi kan posisi 0-nya di sini nih. Nah, sekarang ini posisi di sini tuh jadi min 448 gitu. Ini posisi 0-nya sekarang di atas. Seperti itu. Sama juga misalnya teman-teman mau ngeset semua sumbu misalnya G berapa tadi? G92 ya. G92 misalnya Z0 posisinya di sana, misalnya teman-teman mau diubah lagi ya. Misalnya si X-nya tuh di sini, posisi 0-nya saya maunya X-nya di sini, si Y-nya tuh posisi 0-nya tuh di sini. Nah, bentar. Nah, misalnya miring kayak gini, saya mau set semua posisinya 0 di sini misalnya. Teman-teman tinggal kirim aja Z0
y-nya 0, terus si apalagi si x-nya di sana posisinya 0, terus di apalagi si sumbu errornya misalnya 0 juga. Nah sekarang posisinya 0 di sana, 0 semua di sini kan 0 semua. Jadi kalau kita geser, dia nggak ada, dia kalau nolnya tadi kan nolnya di sini itu lurus sini, sekarang nolnya itu di sini gitu. Nah ini ke depannya nggak ada, ini ke depan z-nya ke depan aja yang ada, kalau belakangnya nggak ada, soalnya titik nolnya udah di set di sana gitu. Atau misalnya posisi sekarang ini posisi y-nya tuh sekarang itu harusnya misalnya g 92, y misalnya 20. Saya mau set posisi y-nya itu aja di 20. Nah sekarang posisi y-nya itu di 20 sekarang. Di sini tengah-tengahnya. Ke depan bisa, ke belakang masih bisa gitu. Nah ke belakangnya masih bisa. Dimentok nih, berarti y-nya masih ini dikurangi lagi. Misalnya y misalnya DG92, y misalnya 40. Nah, posisi sekarang tuh y-nya 40. Sekarang tuh posisi 0 ini di sini tuh 40 posisinya. Kalau kita geser lagi ke belakang, nah dia menuju ke posisi 0. Nah, seperti itu kira-kira ya untuk yang model ini, untuk yang model set posisi. Yang untuk set kurva, ini nggak usah dioprek ya, dibiarin aja sih yang model yang sekarang. Nah, sekarang yang LG ya. Nah, yang LG ini tuh ini untuk mengaktifkan IC MOSFET-nya. IC MOSFET-nya tuh di sini ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, seperti ini IC MOSFET-nya tuh. Kalau misalnya dalam keadaan mati itu dia tuh terbuka ya, nggak ada tersambung, nggak aktif sih bebannya. Ini bebannya di sini. Nah misalnya beban ini relay, nah relaynya tuh tinggal dihubungin aja ke misalnya relaynya tuh 5 volt atau 12 volt ya, misalnya relaynya 12 volt. Nah teman-teman si positifnya hubungin ke 12 volt, nah si groundnya masuk ke yang MOSFET ini. Yang MOSFET di sini LG1, LG2, LG3. Nah contohnya di sini si 24 volt yang LG-nya masuknya ke sini itu, yang groundnya 24-nya masuknya ke daya eksternal. Soalnya di robotnya kan cuma ada 12 volt tuh. Jadi butuhnya yang eksternal, terus groundnya baru masuk ke sini. Nah 12 volt bisa diambil dari sini. Ambil dari sini langsung si 12 volt. Yang 5 volt ambil dari sini gitu. Di sini si groundnya hubungi ke sini. Dia tuh si mainnya tuh aktif logic ya, logiknya tuh logic ground. Jadi ground itu misalnya diaktifin, groundnya tertutup, kalau dimatiin groundnya terbuka gitu. Untuk mengirimnya itu teman-teman misalnya LG1 on, LG1 off. Nah, di sini tuh saya contohkan yang pump ya. Nah motornya itu terhubung ke LG3 ya di sini. Nah LG3 saya contohkan untuk yang LG ya. Balik lagi ke command listnya. Nah di sini tuh yang saya contohkan untuk LG3 on. Di sini tuh LG3 on tuh bisa kirim LG3 on atau M6. Coba saya contohkan yang LG3 on aja. Saya copy, saya kirim dari sini LG3 on. Nah, itu si vakumnya nyala ya. Ini vakumnya nyala. Nah, itu nyedot ya. Nah, itu nyedot. Kalau untuk mematikannya tinggal ketik aja LG3 off. Nah, itu mati si pompanya. Nah, ini fungsinya LG3, si LG-nya tuh teman-teman bisa mainkan di sini si LG-nya, si MOSFET-nya. Teman-teman bisa hubungkan bebannya langsung ke LG3, LG1, LG2 atau LG3 gitu. Sekarang yang vakum. Nah, yang vakum ini perintahnya vakum on atau vakum off. Sebenarnya si yang vakum ini tuh ada kaitannya ke sini. LG2 sama LG3. Cuman si vakum ini tuh di dalamnya udah dimodif gitu. Kalau misalnya kita aktifin ini manual, kita aktifin ini misalnya si yang model langsung dari sini kita aktifin bisa juga gitu. Cuman yang vakum ini tuh udah dimodif gitu di dalam programnya. Jadi kalau misalnya teman-teman kirim ini vakum on, jadi di dalamnya tuh udah ada otomatiknya gitu. Kalau misalnya kalian teman-teman mau manual gitu, bisa juga langsung dari sini. Tapi dia tuh harus manual gitu, harus ganti-gantian. Maksudnya itu ganti-gantinya di sini. Nah di sini. Kalau misalnya teman-teman mau menghisap benda itu,
si posisi kalau misalnya si vakumnya di onin, si vakum on, nah si pompanya itu harus dalam keadaan nyala. Si katupnya yang ini, katup anginnya ini keadaannya harus off gitu, harus kebalikannya. Jadi baru dia bisa nyedot angin ke sini, masuk ke sini. Kalau mau melepaskan bendanya, si katupnya off, si pompanya off, si katupnya mati, si katupnya on. Baru bisa benda itu terlepas dengan cepat gitu. Kalau misalnya kalau nggak dikombinasi seperti ini, ya yang terjadi itu seperti tadi gitu. Pas dimatiin itu ada jeda gitu, masih si bendanya itu masih nyangkut gitu di sini. Soalnya si angin tuh masih ada gitu di sini, masih ada di aliran sini, selangnya itu masih ada, masih dalam keadaan vakum dia. Makanya si katupnya ini di onin sebentar biar si anginnya itu lepas gitu, ngelepasin, nggak ada angin lagi gitu. Jadi nggak ada angin lagi di selangnya. Nah itu fungsinya vakum on ini. Udah saya bikin terpisah dari yang manual ya. Kalau teman-teman mau nyalain ini manual juga bisa. Misalnya teman-teman kirim perintah LG3 dulu untuk menyalakan, LG3 on misalnya kan, ya, ininya nyala. Terus teman-teman kirim juga LG2 off. Nah katupnya kan terhubungnya ke LG2 nih. Nah ini kirim perintahnya, jadi dua karakter gitu dikirim gitu. Lalu untuk mematikan, untuk membuang bendanya, teman-teman kirim LG3 off. Terus LG2-nya on gitu. Nah, LG2-nya on nih. Nah, ini kan gulungan. Nah, gulungan ini cepat panas. Jadi setelah LG2 on, tunggu dulu berapa detik gitu, misalnya 1 detik, baru dimatikan si di off-kan lagi LG2 off gitu, biar ininya netral lagi, biar ininya mati gitu si katupnya ini. Kalau misalnya dibiarin nyala terus lama-lama, soalnya ini panas gitu, akan panas banget si katupnya ini kalau dibiarin nyala. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mengakses vakum bawaan dari robotnya, teman-teman cukup ngirim perintah ini. Vakum on, vakum off. Vakum off ini tuh di dalam perintahnya itu dia udah otomatis misalnya mematikan motor dulu, terus menyalakan ini, tunggu beberapa detik, terus nyalanya, terus baru ininya mati gitu. Jadi nggak bakalan terjadi panas. Kalau mau manual juga bisa. Kalau manual tuh misalnya LG3 on, LG2 off. Terus kalau mau melepaskan, LG3 off, LG2 on, lalu tunggu manual misalnya G4 tadi, misalnya G4 S1 kan nunggu tuh 1 detik, baru kirim lagi perintah LG2 off gitu biar ininya mati. Nah seperti itu kalau yang manual ya LG-nya. Ya, jadi yang pokoknya yang command list ini, itu ada kaitannya ke yang LG ini. Soalnya si pump sama katupnya itu terhubungnya ke sini. Si pumpnya terhubung ke sini, katupnya terhubungnya ke LG2. Si pumpnya terhubung ke LG3. Nah, di sini akan terlihat nih. Misalnya di sini kan tombol vakum nih, kita nyalakan. Nah, sini LG-nya juga nyala. Kita matikan. Nah, si off-nya, si LG-nya mati. Tapi di sini tuh si ininya nggak terlihat nyala ya, soalnya di dalamnya udah dimodif gitu. Lalu kita sekarang lanjut ke yang ini, yang M ini. Kalau ini tuh untuk stepper ya. Stepper kalau teman-teman mau mematikan stepper tinggal kirim perintah ini. Kalau mau menyalakan perintah ini. Jadi ini ini fungsinya untuk pengembangan lebih lanjut. Kalau misalnya di posisi tertentu teman-teman mau matiin dulu posisi steppernya, tinggal kirim perintah ini. Terus mau dinyalain lagi kirim perintah ini. Ini untuk kipas, perintah menyalakan, perintah mematikan. Ini kipas ini kalau misalnya nyala, dia langsung nyala. Kalau mau matikan, dia tuh ada delay dulu seberapa detik gitu. Jadi kenapa dikasih delay dia mati? Karena biar si udara yang di dalam sana tuh biar kesedot dulu habis gitu baru mati gitu. Jadi untuk cek koordinat tadi, cek yang koordinat tadi yang M ini juga bisa kirim perintahnya ini. Nah ini posisinya gerak posisi sekarang tuh di sini gitu. Kita kirim yang M114. Terus yang ini tuh untuk cek si sensornya berfungsi atau enggak. Oke, di sini udah kita putuskan, kita sambungkan lagi. Nah di sini kita cek si sensornya, sensor end stopnya. Kita kirim. Nah di sini tuh 000 semua ya. Nah untuk mengecek aktif nggak aktifnya tuh ya kita harus mentokin misalnya di sini sumbu E-nya nih. Nah, ini kita
mentokin ke sensornya, ini kan kedetek tuh sensornya, baru kita cek lagi. Nah baru kelihatan di sini berarti ini aktif, ini masih oke. Kalau misalnya sumbu Z-nya kita atasin, misalnya mentok ke sensornya, terus kita kirim lagi ke M19 M119. Nah di sini X-nya ada gitu, berarti aktif, sensornya itu bentuknya normal gitu. Kalau ini untuk melihat, untuk yang M119 ini tuh untuk mengecek si sensor berfungsi atau enggaknya gitu. Ya seperti itu penjelasan untuk ininya, untuk command listnya.